Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang update status bantuan tambahan BPNT Rp400.000 untuk alokasi 2 bulan Juni-Juli tahun 2025 di View DTSEN hari ini. Progres pencairan bantuan PKH dan juga BPNT tahap kedua tahun 2025 sudah mencapai 80%. Tapi masih banyak yang zonk. Kenapa ya? Kemudian kapan PKH BPNT yang lewat pos ini dicairkan? Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya. Yang pertama, di hari ini di tanggal 20 Juni tahun 2025 kita akan kembali mengupdate status bantuan tambahan BPNT Rp400.000 di View DTSEN hari ini ya sahabat YouTube. Nah, jadi berdasarkan pengecekan di akun 6NG saya pribadi melalui menu View DTSEN, untuk bansos sembako maupun PKH ini di wilayah dampingan kami yang pencairannya lewat PT Pos Indonesia ya seperti itu untuk periode sebelumnya. Nah, ini ketika kita cek di View DTSEN, ternyata untuk data penerima sembako maupun PKH itu tidak ditemukan. Kemungkinan besar ini ada pembaruan sistem di aplikasi 6NG-nya oleh pihak Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sebelumnya, untuk bantuan PKH maupun BPNT yang pencairannya lewat PT Pos Indonesia untuk periode sebelumnya, di View DTSEN ketika kita cek terakhir kali itu proses atau statusnya adalah burekol ya seperti itu. Jadi burekol. Sedangkan untuk bansos penebalan BPNT yang Rp400.000 alokasi Juni-Juli itu statusnya adalah proses cek rekening. Itu terakhir kali kita mengeceknya seperti itu. Nah, pada hari ini ketika kita cek lagi, ternyata datanya itu tidak ditemukan. Nah, apakah ini pertanda nanti bakalan ada status terbaru di View DTSE-nya? Kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah, biasanya seperti itu ya, seperti itu. Jadi muncul keterangan baru, kemudian tiba-tiba hilang datanya, kemudian muncul lagi progres terbarunya. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ketika data PKH maupun BPNT ini sudah kembali bisa dilihat ya di View DTSEN di 6NG milik akun para pendamping sosial, maka ini kemungkinan besar akan ada progres atau status lanjutan setelah burekol maupun setelah proses cek rekening ya seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi update-nya per hari ini di tanggal 20 Juni tahun 2025 untuk bansos penebalan maupun PKH, BPNT tahap kedua yang pencairannya lewat PT Pos Indonesia itu datanya tidak ditemukan atau datanya tidak bisa dilihat ya di akun 6NG para pendamping sosial. Nah, kalau di akun 6NG operator desa maupun di akun 6NG supervisor mungkin tampilannya beda lagi. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Nah, kemudian yang lewat kartu KKS bagaimana untuk terakhir kalinya juga sama. Yang untuk bansos penebalan BPNT Rp400.000 prosesnya adalah cek rekening. Namun untuk saat ini per tanggal 20 Juni tahun 2025 ini juga sama, prosesnya adalah cek rekening. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada progres lanjutan. Jadi ditunggu ya seperti itu. Nah, kemudian progres pencairan bantuan PKH dan BPNT Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk tahap yang kedua ini telah mengumumkan sudah mencapai 80% ya seperti itu. Jadi rinciannya ada sekitar 7,99 juta KPM PKH yang sudah tersalurkan. Jadi kalau di persentase ada sekitar 80,3%. Kemudian untuk bansos
BPNT atau KPM sembako ada sebanyak 14.810.907 KPM atau sekitar 81%. Jadi ini yang sudah tersalurkan dan dana bansosnya sudah diterima oleh para keluarga penerima manfaat. Dan mayoritas dari KPM-KPM yang sudah cair dengan persentase hingga 80% ini adalah KPM yang proses pencairannya lewat kartu KKS. Sedangkan bagi KPM yang proses pencairannya lewat PT Pos Indonesia untuk periode sebelumnya, ini masih belum disalurkan. Sehingga memang progres untuk penyaluran bantuan sosial ini masih belum 100%. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Sebelumnya Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengumumkan ada sebanyak 1,3 juta KPM yang proses pencairannya itu lewat kartu KKS ya seperti itu. Ini statusnya adalah gagal transfer ya. Namun dari total 1,3 juta KPM tersebut ada sekitar 580.000 KPM ini yang sudah bisa mengambil dana bansosnya atau status gagal transfernya ini sudah bisa ditangani oleh pihak bank penyalur ya seperti itu, sehingga sudah bisa dicairkan bansosnya ya seperti itu. Sedangkan untuk sekitar 700 ribuan KPM yang masih statusnya gagal transfer ini masih dalam proses perbaikan atau dalam proses pencarian solusi. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Nah kemudian untuk selanjutnya di hari ini di tanggal 20 Juni tahun 2025 ini juga ada KPM yang masih terus cair ya bantuannya. Ada ini dari KPM yang ngambilnya itu di mesin ATM BTN ya seperti itu, Bank BTN ngambilnya tadi pagi jam 7:36 dengan saldo 596.000 ya 13 rupiah ini saldonya ya seperti itu. Tapi insya Allah ini sebenarnya total saldonya adalah 600.000 rupiah, mungkin kepotong admin atau lain sebagainya ya. Kemudian ada di Bank BNI juga hari ini ngambilnya jam 10 pagi tadi dengan nominal 600.000 rupiah. Ini kemungkinan besar adalah saldo bantuan BPNT atau juga bisa saldo bantuan PKH untuk komponen lansia 1 orang atau disabilitas berat 1 orang atau komponen gabungan untuk anak sekolah SD sederajat 1 orang plus SMP sederajat 1 orang. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat buat para KPM yang hingga saat ini di tanggal 20 Juni tahun 2025 bantuannya sudah tercairkan. Semoga bermanfaat dan silakan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sesuai peruntukannya, manfaatkan dengan bijak dan jangan disalahgunakan. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Kemudian dari 1,3 juta KPM yang statusnya gagal transfer tadi itu terindikasi penyebabnya karena perbedaan identitas ya. Kemudian ada juga yang terindikasi ada transaksi yang mencurigakan. Nah ini dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia mewanti-wanti ketika yang status karena transaksinya ini mencurigakan itu nanti ketika dicek ternyata ada kaitannya dengan penyalahgunaan seperti judi online dan sebagainya, maka Kementerian Sosial Republik Indonesia akan mencabut bansos si KPM tersebut untuk periode tahap berikutnya. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Jadi sekali lagi buat para keluarga penerima manfaat ini menjadi warning ya, jangan sampai bantuan sosial itu disalahgunakan, apalagi top up judi online dan hal-hal yang memang tidak diperbolehkan. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian pada hari ini juga ada KPM yang ternyata masih zonk ya, meskipun progresnya itu sudah 80%, ternyata masih banyak KPM yang melaporkan masih zonk saldo bantuannya. Seperti KPM yang menceritakan di salah satu grup media sosial ini, sampai sore ini belum cair, BPNT murni Bank BNI. Pasrah aja kalau memang sudah tidak dapat, semoga ada rezeki dari jalan yang lainnya. Amin. Kita aminkan saja ya, seperti itu bagi para KPM yang mungkin sudah tidak dicairkan di tahap kedua kali ini. Tapi bagi para KPM yang penasaran kenapa kok bantuannya hingga saat ini masih belum dicairkan, mungkin salah satu solusinya adalah bertanya ke pendamping sosial PKH di wilayahnya masing-masing, atau ke operator 6NG yang ada di desa, atau ke operator 6NG supervisor yang ada di dinas sosial kabupaten kota. KPM bisa mencari salah satu dari ketiga akun 6NG tersebut. Nah, ketika nanti dicek di 6NG, nanti akan kelihatan kenapa bansosnya itu tidak dicairkan. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Kalau misalkan statusnya sudah SPM atau SI tapi bansosnya masih belum dicairkan,
itu harap bersabar, kemungkinan akan dicairkan di termin-termin berikutnya. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, pertanyaannya yang sangat besar sekali di kalangan KPM yang pencairannya lewat PT Pos Indonesia. Kira-kira kapan bansos PKH BPNT-nya dicairkan? Nah tentu karena saat ini di 6NG untuk nama-nama atau data KPM penerima BPNT maupun PKH yang pencairannya lewat pos ini masih belum bisa dilihat, maka kita masih belum bisa memberi jawaban. Tapi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, bansos itu akan dicairkan ketika statusnya itu sudah SI, ya seperti itu, atau minimal SPM. Nah kalau sudah seperti itu berarti tanda-tandanya akan segera dicairkan. Tapi kalau yang lewat PT Pos Indonesia itu memang progresnya atau persiapannya agak lebih panjang karena harus ada koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, kemudian proses penjadwalan, pembagian surat undangan dan lain sebagainya. Ya harapan besar kita di akhir bulan Juni ini untuk yang lewat PT Pos Indonesia ini bisa disalurkan ya seperti itu. Itu kalau misalkan tetap pakai PT Pos Indonesia ya. Jadi kita tunggu perkembangannya, apakah tetap lewat pos atau lewat penyalur yang lainnya, kita tunggu perkembangannya. Kita doakan semoga yang lewat PT Pos Indonesia baik itu PKH, BPNT maupun penebalan BPNT ini bisa dicairkan secara bersamaan. Amin. Oke seperti itu, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video dari bansos terbaru berikutnya. Sekian terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.